you are still as excited as this morning. And this time, you will study with Mustia in Islamic Cultural History lesson. And today, we will enter chapter 4. In chapter 4, we will learn about history of Sunan Bonang. Okay, are you ready to study now? If you are ready, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, setelah kemarin kita belajar mengenai perjalanan awal dari Sunan ini, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di ruang episode selanjutnya, yaitu di bab 4 mengenai Sunan Bonang. Sunan Bonang merupakan salah satu ulama dari anggota Wali Songo yang menyebar syiar Islam di Jawa pada abad ke-14 Masehi. Nama asli dari Sunan Bonang adalah Raden Magdi Ibrahim. Raden Magdi Ibrahim atau Sunan Bonang lahir di Surabaya pada tahun 1455 Masehi. Beliau merupakan putra keempat dari Raden Ahmad atau yang kita kenal dengan nama Sunan Ampel. Sedangkan sang ibu adalah Nyai Andi Pamila yang merupakan putri dari Bupati Tuban Arya Teja. Sunan Bonang mendapatkan pendidikan agama langsung dari sang ayah yaitu Sunan Ampel di pesantren Ampel Benta milik sang ayah. Nah teman-teman, di pesantren Ampel Benta ini juga Sunan Bonang belajar bersama sahabatnya yaitu Raden Paku atau Sunan Giri, Raden Patah yang merupakan pemilik Kerajaan Demak, dan juga Raden Husein yang merupakan saudara dari Raden Patah. Ketika beranjak remaja, Sunan Bonang bersama Raden Paku atau Sunan Giri pernah pergi ke negeri Pasai Ajar untuk berguru kepada Syekh Maulana Ishaq yang merupakan ayah dari Sunan Giri. Nah teman-teman, dengan bimbingan dari sang ayah yaitu Sunan Ampel dan juga Syekh Maulana Ishaq membuat Sunan Bonang makin seni yang digemari oleh penduduk pada saat itu. Sunan Bonang pun menggunakan kemampuannya dalam mendalang dengan menggelar pertunjukan wayang yang disisipkannya dari Islam. Selain itu, Sunan Bonang juga memiliki kemampuan dalam menyempurnakan susunan musik gamelan dan menambahkan irama-irama lagu. Kemampuan Sunan Bonang ini sangat disenangi oleh masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang ingin mendengarkan alunan tembang dan gamelan yang dimainkan oleh Sunan Bonang. Salah satu karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Sunan Bonang adalah kemampuan beliau dalam mencari sumber air di tempat-tempat yang saat itu sedang kesulitan air. Sunan Bonang sangat fokus dalam menjalankan perannya sebagai ulama dan penyebar agama Islam. Sampai akhirnya Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi. Beliau wafat di Pulau Bawean yang terletak sekitar 120 km di sebelah utara Gresik dan dimakamkan di Tuban di sebelah barat alun-alun Tuban, Jawa Timur. Teman-teman, apa saja ya peran Sunan Bonang dalam perkembangan Islam di Indonesia? Yuk kita bahas. Terus Sidin juga menulis kitab Primbon itu pada halaman 207. Primbon Sunan Bonang. Apa isinya di situ? Ajaran tasawuf. Kemudian juga berasal dari ulama sufi Imam Ghazali, Abu Talib Al-Maki dan ulama-ulama lain.
Bonang yang tadi sudah dibahas di video, ada dari karya sastra Sunan Bonang itu yang berada di Belanda ya tadi, di Belanda. Nah, itulah hal-hal penting dari pembelajaran Sunan Bonang. Kemudian Ustazah akan memberikan tugas untuk individual atau masing-masing sebelum kita ada tugas kelompok lah. Tugas individunya adalah nanti masing-masing dari kalian mengambil kertas yang berada di sini, satu orang satu. Dan di dalam kertas ini nanti ada huruf lah. Ada yang dapat huruf A, ada yang dapat huruf B. Jadi bagi Ananda yang mendapatkan huruf A berarti dia akan membaca materi halaman 205 sampai 208. Itu materinya lah. Kalau Ananda yang mendapatkan huruf B, maka materinya itu halaman 209 sampai 211. Nah, kenapa Ustazah ini kami disuruh membaca materi ini? Karena Ustazah punya tugas. Tugasnya adalah membuat apa ya? Siapa yang tahu? Membuat pertanyaan. Membuat pertanyaan tentang materi Sunan Bonang. Jadi tugas individunya atau tugas sendirinya adalah membuat pertanyaan tentang Sunan Bonang. Berapa Ustazah? Cuma satu soal. Bentuknya apa? Bentuknya esai. Artinya ada tanda tanya. Bisa nggak buat soal esai? Nah, jadi bisa. Ini misalnya Maria coba ambil dulu. Silakan buka Maria, dia dapat huruf A. Nah, berarti Maria karena mendapatkan huruf A, berarti Maria membuat soal materinya halaman 205 sampai 200. Ya, seperti itu. Jadi berbagi angka Nazmi. Nah, tapi cuma satu soal. Nah, Ustazah pada minta 5 soal, 5-1. Waktu membuat soalnya sekitar 5 menit aja lah. Ya, silakan. Menulis soalnya di kertas ini saja. Bila sama tidak apa-apa. Silakan diambil. Tidak dijawab, cuma membuat soal. Membuat soal. Dibaca, diulang soalnya. Ini setelah dibaca, selesai huruf yang kalian dapatkan, kalian bisa membuat soal satu aja nak. Dan apa? Wih, sama. Usahakan soalnya tidak sama, kalau kodenya sama lah. Apa? Soalnya itu tergantung huruf yang kalian dapatkan. Cuma satu soal ya. Soalnya ditulis di kertas yang telah dibagikan. Di kertas ya, kursi itu mana? B. Silakan mulai dipikirkan. Kalau nggak sama, cuma satu soal. Ayo azan, jangan melamun. Masih ingat tanda-tanda huruf kata-katanya seperti apa, siapa, bagaimana, apalagi mengapa, kapan. Seperti itulah. Tuliskan juga boleh. Tanda-tanya seperti apa Ustazah?
Yes, I interested. Buat soal masing-masing orang mendapatkan membuat satu soal. Nah, kemudian itu tugas individu atau tugas sendiri-sendiri. Kemudian kita ada kelompok setelah ini. Kelompoknya silahkan kalian membentuk kelompok sesuai dengan ustazah sebutkan. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Jadi silakan duduknya, coba kursinya dulu di apa nih, taruh ke sini. Siapa nih bisa dilihat ya? Kita ke sini supaya nyaman ngerjakan soalnya nanti. Dua orang ke sini kursinya, dua orang ke sini. Dua orang ke sini kursinya. Nah, ini satu kelompok bisa dibalik, kursinya dibalik atau mejanya digabung, bisa seperti itu. Mejanya digabung atau kursinya dibalik. Mejanya digabung. Nah, kemudian Lutfi sama Nabi bukan dibagian seperti itu, nak bentuk kelompoknya jadi supaya terpisah. Nama anggotanya ditulis. Yang lain, ustazah. Silakan satu orang dari masing-masing kelompok maju ke depan. Nah, kemudian kalian punya anggota kelompok berapa orang? 5, silakan ambil 5. Kemudian 4. Ambil untuk tugasnya sekarang jawab soal yang kalian dapatkan. Ya, tulis saja.
jawaban dari soal yang kalian dapat. Kita langsung bilang, kita gantian berbagi ini masing-masing siapa yang jawab ini, siapa yang jawab. Nomor 2 jadi tahu ini soal dari yang kalian jawab. Jadi jangan sampai ke bawah dengan soalnya. Nanti dari jadi tahu kan ini soal nomor 1 jawabannya
selesai.